Baik, terima kasih rekan-rekan pers atas kehadirannya terkait mengenai adanya narasi bahwa produk klien kami ini sangat berbahaya. Itu memang jelas kami bantah, karena apapun yang dinarasikan pihak ketiga itu tidak bisa dapat dibuktikan. Memang kami melihat ada beberapa review di media sosial, kami tidak perlu sebutkan, itu sudah seolah-olah mengirim opini bahwa produk klien kami ini sangat berbahaya. Dan bisa kami pastikan bahwa itu sudah sesuai dengan standar BPOM dan itu mempunyai izin edar. Ya. Jadi ketika ada para pihak yang mengatakan produk ini berbahaya, ini patut diduga ada konspirasi pihak ketiga yang mencoba menggiring opini seolah-olah produk dari klien kami ini berbahaya. Ini patut diduga ada persaingan bisnis ataupun ada unsur yang untuk menjatuhkan klien kami ini di mata publik. Karena produk ini sangat, kita bilang, seksi untuk dibahas. Dan yang membahas ini kita lihat juga adalah para pesohor. Ya, kita lihat para pesohor ini kan mempunyai artinya buzzer atau apapun segala macam itu, ya kita lihat saja. Tapi pada faktanya kami garansi bahwa produk dari klien kami itu tidak berbahaya. Itu bisa dibuktikan. Ya, ketika ada yang menarasikan bahwa ada pembelian dari produk ini, itu kami bantah, karena penjualan terakhir dari produk kami ini adalah pada April 2024 dan itu tidak pernah diperjualbelikan di e-commerce di Lazada. Dan itu diperjualbelikan di TikTok, Shopee, dan di Shopee. Dan bentuk penjualannya pun yang terakhir itu adalah berbentuk voucher. Dan itu bisa kami buktikan. Dan selanjutnya, masalah ini sudah ada pemanggilan terhadap saksi Saudari S, yang nanti mungkin ada pemanggilan untuk keterangan tambahan. Nah, kebetulan beliau lagi, sekarang saudari ini lagi umroh. Beliau yang persis mengetahui kapan pembelian, kapan produk ini diberhentikan penjualannya, bagaimana teknis untuk penggunaan daripada produk ini. Saudari S ini yang paling mengetahui. Tidak pernah, artinya klien kami maupun saudari S ini menyampaikan narasi bahwa produk ini boleh dipakai, artinya secara umum. Pihak kami selalu mengatakan bahwa produk ini bisa digunakan harus di klinik dan ditangani oleh orang-orang yang berkompeten untuk menangani ini. Jadi untuk sementara ini yang bisa kami sampaikan, bahwa produk kami itu sudah kami tarik berhenti penjualannya pada bulan April tahun 2024 mengenai adanya penggiringan opini, yaitu di dalam YouTube seolah-olah produk ini adalah milik kami. Ya, memang itu sangat mirip. Ya, untuk itu kami berharap juga bagi para penyidik untuk memanggil pihak-pihak yang menarasikan bahwa produk kami ini bermasalah. Jadi ini bisa kami sampaikan untuk sementara ini. Silakan rekan Darsono ingin menambahkan. Baik, terima kasih Ketua. Jadi perlu rekan-rekan ketahui bahwa klien kami menjual produk itu di sekitar tahun 2023 April, ya, dari bulan April. Dari bulan April awalnya produk itu dijual melalui e-commerce. Dan dalam perkembangannya di April kita, karena ada kebijakan dan melalui online, dijual kembali
melalui voucher dengan menggunakan voucher pada bulan Mei. Nah, April terakhir. April tahun 2024. Jadi perlu kawan-kawan ketahui bahwa ada narasi bahwa BP POM pernah menarik produk itu. Namun perlu juga kawan-kawan ketahui yang ditarik itu bukan produknya. Yang ditarik itu, jadi ada peraturan dari Menteri Kesehatan bahwa produk itu tidak boleh dilengkapi dengan jarum suntik. Karena waktu produk klien kami itu diedarkan masih ada jarum, sehingga kami tarik kembali produk itu. Dan terakhir ditarik pada tahun 2024 bulan April. Adapun BP POM menarik itu pada tanggal 13 November tahun 2024. Artinya produk itu kami tarik kembali, baru BP POM mengeluarkan kebijakan itu. Jadi mungkin itu sementara. Adapun berkaitan dengan turut serta pasal 55 terhadap kasus ini, ada beberapa pihak yang terlibat di dalamnya, namun pihak penyidik tidak menarik pihak-pihak itu. Untuk itu kami mohon kepada pihak penyidik, orang-orang yang katakanlah keterkaitan dengan masalah ini, mohon untuk diperiksa kembali supaya dihadirkan, supaya perkara ini betul-betul terang benderang. Mungkin itu. Ya, baik. Jadi pada intinya adalah perlu saya tambahkan satu lagi. Jika ada pihak-pihak yang menyatakan, yang menarasikan bahwa itu adalah produk kami, tolong itu dibuktikan dengan bukti pembeliannya. Benarkah bahwa produk itu dibeli, itu produk kami, dan kapan dibelinya? Silahkan itu dibuktikan bahwa bukti pembeliannya itu kapan dan di mana, apakah itu produk kami atau bukan. Ya itu silahkan dibuktikan. Itu silahkan nanti pihak penyidik untuk mencari tahu sampai sejauh mana keterlibatan para pihak-pihak ini. Terima kasih. ya, jadi intinya adalah kesimpulannya dari Bapak ini adalah meminta kepada pihak penyidik, ya, pihak penyidik untuk meminta keterangan terhadap inisial S, ya, yang pernah mereview produk klien kami, dan kemudian mempertanyakan kepada inisial S kapan dan di mana dia membeli produk yang dituduhkan berbahaya yang milik klien kami. Yang kedua, silakan ya inisial S membuktikan bukti pembeliannya agar ini tidak menjadi tuduhan-tuduhan yang sesat, ya, karena secara dokumen yang kami observasi bahwa klien kami sudah tidak lagi menjual April 2024, ya. Sekali lagi kita memintakan ya agar penyidik ya untuk memanggil inisial S ya untuk memberikan keterangan terhadap apa yang kami sampaikan agar tidak lagi ya masyarakat atau siapapun menuduhkan bahwa klien kami itu pernah mengedarkan produk-produk yang berbahaya. Ya. Kenapa kita katakan saksi kunci? Karena saudari S ini yang paling mengetahui penjualan produk dan juga bagaimana pemanfaatannya. Inilah kita menjadi sulit. Data semua data pembelian ada di tangan saudari S. Saksi. Ya, sebagai saksi, dan itu merupakan saksi, kita bilang saksi kunci. Jadi ini sangat perlu untuk diperiksa kembali, artinya untuk pemeriksaan kedua, untuk menguatkan bahwa produk klien kami ini bukan produk yang bermasalah. Di sini membuktikan bahwa tenggang waktu bahwa penjualan kami itu terakhir sudah dibuktikan by dokumen itu April 2024 dan itu sudah tidak terbantahkan, dan ini bukti semua secara dokumen ini sudah kita serahkan ke penyidik. Kalau teman-teman mau dengan bukti ini silakan berhubungan dengan penyidik, tapi tidak bisa kami pastikan bahwa produk kami tidak bermasalah dan penjualannya sudah dihentikan April 2024 sebelum ini produk ditarik BP POM dari pasar. Saya kira cukup begitu. Oke, jadi tambahannya harus dibedakan
saksi S dari pelapor itu adalah saksi kunci. Ya, ini manajer dari perusahaan. Ya. Kemudian saksi S yang kami katakan mereview, nah itu kami mintakan penyidik segera memanggil itu. Kenapa? Karena dia mereview itu sekitar kalau nggak salah Desember. Ya, jadi November ya. Saksi S yang kami harap segera dipanggil oleh penyidik untuk dimintai keterangan karena mereview produk kami yang mengatakan berbahaya, itu kami inginkan dimintakan oleh penyidik untuk membuktikan kapan dia membeli dan di mana. Itu yang dokter S. Ya. Kalau S yang beliau katakan ini adalah saksi kunci kita, manajer. Ya, jadi kita meminta dengan tegas agar sebelum masa penahanan 40 hari berakhir, saksi S ini dipanggil, ya, dipanggil agar dapat membuktikan di mana dia membeli dan kapan. Itu penting. Jangan nanti digiring-giring lagi kemana. Kalau dengan dipanggilnya saksi S ini, yang dokter S ini, dan dia sudah akan menyerahkan bukti pembelian kapan dan di mana, clear masalah ini. Begitu itu. Bang, punten. Berarti dari awal saksi S ini yang dari pihak Abang sampai sekarang juga belum dipanggil ya, Bang, ya, dari awal pemeriksaan saat Sudah. Jadi saksi S yang dari pihak kita yang manajer perusahaan itu sudah dipanggil, tetapi ada petunjuk jaksa yang harus dilengkapi kembali terhadap keterangan saksi S dari pelapor. Ya, tetapi tentang dokter S tadi penting dipanggil. Kami tidak tahu apa yang mau akan di jaksa, kami nggak tahu. Tetapi kami ingin agar penyidik dapat meminta keterangan kepada dokter S kapan dan di mana dia beli produk klien kami yang dia review itu. Ya, itu sekitar November Desember ya. Dan faktanya kami close seller April 2004. Kami ulangi, kami close seller April 2004 dan kemudian ada review sekitar November dan Desember 2004 ya. Nah, silakan saksi dokter S buktikan di mana dia beli dan kapan dia beli. Ini biar terang benderang. Jadi jangan nanti menuduh itu produk berbahaya dan sebagainya. Ya, itu yang saya perlu tegaskan hari ini bahwa agar penyidik segera memanggil itu. Saya pikir demikian. Yang lain? Oke.